Aku tolak suami untuk berpoligami namun aku justru malah diceraikan dan dia malah menikah dengan pelakor setelahnya aku hancurkan. Pernikahannya jauh lebih kejam. Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like. Absen dulu di kolom komen ya ah. Aroma gurih dari kuah rawon yang menghitam pekat menguar di seluruh penjuru dapur. Berbaur dengan wangi nasi pulen yang baru saja matang. Bagi Arini, aroma ini adalah definisi dari rumah. Selama 10 tahun, ia meracik aroma ini sebagai penyambut kepulangan Baskara, suaminya. Di atas meja makan yang terbuat dari kayu jati solid, 2 piring telah tertata rapi, lengkap dengan sambal terasi, tauge pendek, dan kerupuk udang yang tersimpan dalam toples kedap udara. Semuanya sempurna. Sebuah potret kebahagiaan domestik yang akan membuat siapapun iri. Dari luar, kehidupan mereka adalah sebuah dongeng modern. Arini dan Baskara, pasangan yang merintis bisnis event organizer dari sebuah garasi sempit hingga kini menjadi salah satu yang paling disegani di ibu kota. Mereka adalah tim yang solid. Arini adalah otaknya, sang perencana strategi ulung yang bekerja di balik layar, menyusun proposal, mengelola keuangan, dan memastikan setiap detail acara berjalan tanpa celah. Sementara Baskara, dengan penampilannya yang karismatik dan kemampuannya berbicara yang memukau, adalah wajah perusahaan, sang eksekutor di lapangan yang pandai memikat klien dan menenangkan kru. Mereka saling melengkapi, yin dan yang dalam dunia bisnis dan pernikahan. Namun, surga kecil yang mereka bangun selama 1 dekade itu mulai terasa retak beberapa bulan terakhir. Retakannya kecil, nyaris tak terlihat, tetapi Arini, dengan kepekaannya yang terlatih, bisa merasakannya merambat seperti akar yang diam-diam menghancurkan fondasi. Dimulai dari waktu kepulangan Baskara yang semakin tidak menentu. Dulu, pukul 7 malam adalah batas maksimalnya. Kini pukul 10 malam pun sudah dianggap awal. Alasan yang diberikan selalu sama, rapat mendadak, bertemu klien potensial, atau menyelesaikan masalah di lapangan. Awalnya Arini memaklumi. Bisnis mereka sedang di puncak. Tuntutan tentu semakin tinggi. Tapi kemudian, retakan itu melebar. Baskara menjadi lebih senyap soal keuangan perusahaan. Dulu, mereka akan duduk bersama setiap akhir pekan, membahas arus kas, laba, dan rencana investasi. Kini, setiap kali Arini bertanya, Baskara akan menjawab sekenanya. Semua aman. Sayang, kamu nggak perlu khawatir. Biar aku yang urus. Ada dinding tak terlihat yang tiba-tiba dibangun di antara mereka, di area yang dulunya menjadi milik mereka bersama. Dan di tengah keretakan itu, sebuah nama mulai sering disebut, seperti mantra yang diulang-ulang, Rania. Rania punya ide brilian untuk proposal klien dari Singapura, kata Baskara suatu malam, matanya masih terpaku pada layar laptopnya. Bahkan saat Arini menyodorkan secangkir teh hangat, timnya Rania berhasil mendapatkan diskon besar dari vendor dekorasi. Dia benar-benar punya negosiasi yang hebat, ujarnya di lain waktu, sambil tersenyum sekilas, senyum yang entah kenapa tidak terasa ditujukan untuk Arini. Rania adalah manajer proyek baru yang direkrut Baskara 3 bulan lalu. Menurut cerita Baskara, ia adalah lulusan luar negeri dengan segudang pengalaman. Seorang wanita cerdas yang sangat berbakat. Arini belum pernah bertemu langsung dengannya. Hanya melihat sekilas dari foto profil di grup percakapan kantor. Wanita muda, cantik, dengan sorot mata yang tajam dan ambisius. Awalnya Arini ikut senang. Tambahan amunisi baru yang hebat tentu akan baik untuk perusahaan yang mereka rintis dengan darah dan air mata. Namun, frekuensi Baskara menyebut nama itu mulai mengusik ketenangannya. Rania bukan lagi sekadar manajer baru. Ia terdengar seperti pahlawan, sang penyelamat yang semua idenya selalu cemerlang, yang semua langkahnya selalu tepat. Perlahan tapi pasti, peran Arini sebagai mitra diskusi Baskara seolah tergantikan. Suaminya tidak lagi bertanya pendapatnya tentang strategi pemasaran, tidak lagi memintanya memeriksa ulang proposal penting. Semuanya kini divalidasi oleh satu nama, Rania. Firasat buruk itu semakin mengental suatu malam Jumat. Baskara pulang lewat tengah malam. Aroma parfum wanita yang asing dan manis, bukan aroma parfum Arini yang lembut dan berkelas, menempel tipis di kemejanya. Ketika Arini menanyakannya dengan nada setenang mungkin,
Baskara tertawa gugup. Oh, ini tadi Rania nggak sengaja numpahin minum di dekatku waktu meeting di kafe. Mungkin parfumnya nempel, jawabnya, menghindari tatapan mata Arini. Malam itu Arini tidak bisa tidur. Ia berbaring di samping suaminya yang sudah terlelap. Napasnya teratur, seolah tanpa beban. Arini menatap langit-langit kamar mereka, tempat di mana dulu mereka sering menertawakan impian-impian liar mereka. Kini, langit-langit itu terasa menekan, seolah hendak runtuh. Firasat itu bukan lagi sekadar bisikan, tetapi sudah menjadi teriakan di dalam benaknya. Ada sesuatu yang sangat salah. Puncaknya adalah ketika ia tidak sengaja melihat layar ponsel Baskara yang menyala di meja nakas. Sebuah notifikasi pesan masuk. Dari Rania. Isinya singkat, namun cukup untuk membuat jantung Arini serasa diremas. Makasih buat malam ini, Mas Bas. Aku tunggu janjimu. Baskara yang menyadari ponselnya menyala, segera meraihnya dan mematikan layar dengan gerakan panik. Ia melirik Arini, yang pura-pura masih tertidur, memejamkan mata rapat-rapat untuk menahan air mata yang mendesak keluar. Janji apa? Malam ini bukankah katanya ia rapat maraton dengan tim legal? Kebohongan itu kini terhampar begitu nyata, begitu telanjang. Surga yang ia kira abadi, kini benar-benar sudah berada di ujung tanduk, siap jatuh berkeping-keping kapan saja. Dan Arini tahu, ia sendirian berdiri di tepian jurang itu, menunggu dorongan terakhir yang akan menghancurkannya. Malam bergulir menjadi pagi tanpa setitik pun tidur bagi Arini. Ia merasakan setiap detik berlalu dengan siksaan yang lambat, ditemani oleh napas teratur Baskara di sampingnya. Napas seorang pria yang tidur nyenyak setelah menancapkan belati kebohongan di punggung istrinya. Ketika fajar menyingsing, membiaskan cahaya kelabu ke dalam kamar mereka, Arini sudah terduduk di tepi ranjang, punggungnya kaku, hatinya sedingin lantai marmer di bawah kakinya. Pesan singkat dari Rania, "Aku tunggu janjimu," terngiang-ngiang di kepalanya, menjadi soundtrack kehancurannya. Sarapan pagi itu adalah sebuah pentas absurditas. Udara di ruang makan terasa begitu berat hingga seolah bisa diiris dengan pisau. Arini hanya menyajikan roti panggang dan kopi, tak punya tenaga bahkan untuk sekadar menyalakan kompor. Ia duduk diam, mengamati Baskara yang bergerak dengan kegelisahan yang kentara. Pria itu kesulitan menatap matanya, pandangannya selalu lari ke arah jendela, ke koran di atas meja, kemana saja selain ke wajah wanita yang telah menemaninya selama 10 tahun. Ia tahu. Baskara tahu bahwa Arini tahu. Dan ketegangan bisu di antara mereka adalah bom waktu yang menunggu pemicu. "Aku berangkat dulu, ada rapat pagi dengan investor," kata Baskara buru-buru, nyaris tersedak kopinya. Ia bangkit, menyambar tas kerjanya, dan mengecup kening Arini dengan gerakan cepat dan canggung. Kecupan itu terasa dingin, sebuah formalitas kosong yang membuat perut Arini mual. Arini tidak menjawab. Ia hanya menatap punggung suaminya yang menghilang di balik pintu, meninggalkan keheningan yang memekakan. Seharian itu, Arini mencoba bekerja di ruang kerjanya di rumah, namun pikirannya tak bisa fokus. Angka-angka di layar laptopnya kabur, barisan email seolah mengejeknya. Bagaimana ia bisa memikirkan strategi bisnis ketika fondasi hidupnya sendiri sedang luruh? Ia membatalkan semua jadwalnya hari itu. Ia butuh waktu untuk berpikir, untuk mengumpulkan serpihan-serpihan hatinya dan menyusunnya menjadi sebuah rencana. Ia tidak akan menjadi korban yang pasrah. Tidak akan. Malam harinya, Arini mempersiapkan panggungnya. Ia tidak memasak makanan istimewa. Hanya nasi putih dan semangkuk sup ayam bening, makanan sederhana yang biasa ia buatkan saat Baskara sakit. Ia ingin suasana seserius mungkin, tanpa distraksi dari hidangan yang mewah. Ketika Baskara pulang, ia tampak terkejut melihat meja makan yang begitu minimalis. "Kamu baik-baik saja, sayang? Kok masaknya simpel sekali?" tanyanya, mencoba terdengar perhatian, namun kegugupan masih tersirat dalam nadanya. "Duduk, Mas. Ada yang perlu kita bicarakan," ucap Arini. Suaranya datar, tanpa emosi, dan justru itu yang membuat Baskara semakin tegang. Ia duduk dengan kaku di seberang Arini. Arini menatap lurus ke dalam mata suaminya,
Tatapan yang tajam dan tak akan membiarkannya lari kali ini. Aku tidak akan berputar-putar. Tadi malam aku melihat pesan dari Rania di ponselmu. Wajah Baskara langsung pucat pasi. Genggamannya pada sendok mengerat. Arini, itu tidak seperti yang kamu pikirkan. Itu cuma soal pekerjaan. Arini tersenyum tipis. Senyum yang sama sekali tidak mencapai matanya. Pekerjaan? Pekerjaan apa yang mengharuskannya mengirim pesan seperti itu lewat tengah malam? Aku tunggu janjimu. Janji apa, Mas? Janji untuk mempromosikannya? Atau janji yang lain? Terpojok, Baskara mulai kehilangan kendali. Ia meletakkan sendoknya dengan kasar. Oke. Aku mengaku salah. Ada sesuatu antara aku dan Rania. Tapi aku bisa jelaskan. Disinilah topeng itu mulai retak. Arini menunggu, membiarkan keheningan mendesak suaminya untuk terus bicara. Rania, hidupnya sangat berat. Rin. Dia sebatang kara, menanggung beban keluarga di kampung. Dia wanita yang baik. Syalihah. Aku hanya ingin membantunya, kata Baskara, memulai narasi penuh manipulasi yang sepertinya sudah ia siapkan. Arini masih diam, alisnya terangkat sedikit, seolah berkata, lanjutkan. Melihat Arini tidak meledak marah, Baskara tampaknya mendapatkan kepercayaan dirinya. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu mengucapkan kalimat-kalimat yang meruntuhkan dunia Arini untuk selamanya. Aku mencintai kamu, Arini. Kamu adalah istriku, partnerku. Tidak akan ada yang bisa menggantikan posisimu. Tapi aku juga tidak bisa meninggalkan Rania. Aku merasa bertanggung jawab atasnya. Karena itu, setelah berpikir panjang dan meminta petunjuk, aku ingin meminta izinmu. Baskara menjeda, menatap Arini dengan tatapan memohon yang dibuat-buat. Aku ingin menikahi Rania. Secara sah, aku akan berpoligami. Aku janji akan adil. Kamu akan tetap menjadi yang utama. Ini demi menolongnya, demi kebaikan. Agama kita mengizinkan, kan? Dunia Arini berhenti berputar. Suara dengung menusuk telinganya. Permintaan itu begitu absurd, begitu lancang, begitu menghina seluruh pengorbanan dan cinta yang pernah ia berikan. Ia menatap pria di hadapannya, pria yang dulu ia puja, dan kini ia melihat sosok asing yang egois dan menjijikan. Tawa kering lolos dari bibirnya. Tawa yang syarat akan kepedihan. Tidak, jawab Arini. Suaranya terdengar seperti pecahan kaca, tajam dan dingin. Jawaban saya tidak. Dan jangan pernah tanyakan itu lagi. Tapi, Rin, pernikahan ini kita bangun berdua. Di atas janji untuk saling setia, Mas. Bukan untuk dibagi. Kamu pikir aku ini apa? Proyek sampingan yang bisa kamu duakan setelah bosan? Perempuan bodoh yang bisa kamu bujuk dengan dalih agama untuk membenarkan nafsumu? Suara Arini mulai bergetar karena amarah yang ditahan. Frustrasi karena rencananya gagal total. Wajah Baskara mengeras. Sisi gelap yang tak pernah Arini lihat kini muncul ke permukaan. Aku sudah menduga kamu akan egois seperti ini. Ini bukan soal nafsu. Ini soal tanggung jawab. Ya, kami sudah lama saling mencintai. Aku tidak bisa meninggalkannya hanya karena kamu tidak bisa mengerti. Pengakuan itu adalah paku terakhir untuk peti mati pernikahan mereka. Sudah lama saling mencintai. Jadi, selama ini Arini hidup dalam kebohongan. Setiap pelukan hangat, setiap kata cinta, setiap rencana masa depan yang mereka bicarakan, semuanya palsu. Arini bangkit berdiri, tubuhnya gemetar hebat. Ia tidak menangis. Rasa sakitnya terlalu dalam untuk air mata. Yang ada hanyalah kehampaan yang dingin dan menusuk. Keluar dari rumah ini, desisnya. Ini rumahku juga, balas Baskara. Rumah yang kita bangun dari keringatku juga. Pergi ke perempuanmu itu. Pikirkan baik-baik. Mas, kamu pilih dia, atau pernikahan ini. Kamu tidak bisa memiliki keduanya. Arini berbalik. Berjalan menuju kamar mereka dengan langkah yang terasa berat seolah menginjak serpihan kaca. Ia menutup pintu,
menguncinya, dan bersandar di baliknya. Di sana, dalam kegelapan dan kesendirian, barulah pertahanannya runtuh. Ia merosot ke lantai, memeluk lututnya, dan menangis tanpa suara, meratapi dunianya yang baru saja dihancurkan oleh pria yang paling ia percaya. Malam itu tidak berakhir. Bagi Arini, kegelapan di dalam kamar yang terkunci itu merayap keluar, menelan seluruh rumah, dan meresap ke dalam jiwanya. Ia tidak tahu berapa lama ia menangis terseduh di lantai yang dingin, hanya ditemani oleh gema pertengkaran mereka dan realita pahit dari pengakuan Baskara. Ya, kami sudah lama saling mencintai. Setiap kata adalah serpihan beling yang merobek sisa-sisa hatinya. Ketika pagi datang, ia tidak menyadarinya dari cahaya matahari, melainkan dari keheningan total yang menyelimuti rumah. Suara mobil Baskara yang biasanya dinyalakan pukul 7 pagi tidak terdengar. Ia telah pergi. Arini membuka pintu kamar dengan langkah gontai. Rumah itu terasa asing, luas, dan kosong. Aroma sup ayam yang kemarin ia masak masih samar-samar tercium, kini menjadi aroma kegagalan. Ia berjalan melewati meja makan, tempat dunianya dihancurkan tadi malam, dan melihat ponselnya tergeletak di sana. Ada beberapa pesan masuk dari Baskara. Bukan permintaan maaf. Bukan ajakan untuk bicara baik-baik, melainkan rentetan tuduhan yang dingin dan kejam. Kamu tidak pernah mau mengerti aku, Rin. Ego kamu terlalu tinggi. Aku hanya ingin mencari kebahagiaan. Apa itu salah? Rania bisa memberikannya. Pilihanmu sudah jelas. Jangan salahkan aku atas apa yang terjadi selanjutnya. Arini membaca pesan-pesan itu tanpa ekspresi. Seolah ada orang lain yang sedang membaca kisah hidupnya. Setiap kalimat terasa seperti ditulis oleh Rania, diucapkan melalui jari-jari Baskara. Ia bisa membayangkan wanita itu duduk di samping suaminya, menyeringai penuh kemenangan, mendiktekan setiap kata yang akan semakin menghancurkan mental Arini. Ia tidak membalas. Tidak ada gunanya. Dinding di antara mereka sudah terlalu tinggi untuk diruntuhkan. Hari-hari berikutnya adalah neraka sunyi. Baskara tidak pernah pulang. Pakaiannya perlahan menghilang dari lemari, diambil saat Arini sedang tidak di rumah. Komunikasi mereka mati total. Arini mencoba menyibukkan diri dengan sisa-sisa pekerjaan yang bisa ia kerjakan dari rumah. Namun setiap sudut rumah meneriakkan kenangan tentang Baskara, tentang kebohongan yang telah ia jalani. Tepat 2 minggu setelah malam pertengkaran itu, sebuah amplop coklat tebal tiba diantar oleh kurir. Jantung Arini berdebar kencang saat melihat nama sebuah firma hukum ternama tercetak di sudut kiri atas. Tangannya gemetar saat membukanya. Di dalamnya, surat-surat resmi yang dingin dan impersonal memberitahunya bahwa Baskara telah mengajukan permohonan talak cerai. Gugatan cerai itu sendiri adalah sebuah karya fiksi yang menyakitkan. Di dalamnya, Baskara, melalui pengacaranya, menuduh Arini sebagai istri yang tidak lagi bisa memberikan kebahagiaan, terlalu sibuk dengan dunianya sendiri, dan tidak lagi sejalan dalam prinsip hidup. Tidak ada satu kata pun yang menyebut tentang Rania atau perselingkuhan. Semuanya diputarbalikan, seolah Arini adalah penyebab tunggal dari keretakan rumah tangga mereka. Proses perceraian adalah medan perang yang brutal. Arini, yang awalnya naif dan hanya ingin ini semua cepat berakhir, segera menyadari bahwa Baskara tidak hanya ingin meninggalkannya, tetapi juga ingin menghancurkannya. Dengan Rania yang licik membisik di telinganya, Baskara bertekad untuk memastikan Arini tidak mendapatkan apa-apa dari perusahaan yang mereka bangun bersama. Di ruang sidang, Arini harus mendengarkan kesaksian palsu yang merendahkan perannya dalam perusahaan. Baskara dan pengacaranya dengan lihai menggambarkan Arini hanya sebagai ibu rumah tangga yang sesekali membantu, bukan sebagai arsitek utama di balik setiap strategi kemenangan mereka. Mereka menyembunyikan laporan keuangan, memanipulasi valuasi aset, dan menciptakan utang-utang fiktif untuk membuat perusahaan terlihat seolah-olah tidak bernilai. Pukulan yang paling mematikan datang dari seseorang yang tidak pernah ia duga. Pak Santoso, manajer keuangan senior yang sudah bekerja dengan mereka sejak awal, yang dianggap Arini sebagai teman dan mentor, duduk di kursi saksi dan bersaksi melawan Arini. Dengan wajah datar,
Ia mengatakan bahwa kontribusi Arini selama ini bersifat minimal dan semua keputusan strategis besar diambil sepenuhnya oleh Bhaskara. Dunia Arini runtuh untuk kedua kalinya. Pengkhianatan Bhaskara sudah cukup menyakitkan, tetapi pengkhianatan dari orang yang ia percaya dan hormati ini terasa seperti tikaman di jantung. Ia menatap Pak Santoso, mencari setitik penyesalan di matanya, namun yang ia temukan hanyalah kekosongan. Ia sadar, Rania dan Bhaskara pasti telah menjanjikan sesuatu yang sangat besar untuk membeli kesetiaan pria itu. Hasilnya sudah bisa ditebak. Dengan bukti-bukti yang telah dimanipulasi dan saksi kunci yang berbohong, hakim membuat keputusan yang sangat tidak adil. Arini memang mendapatkan rumah yang mereka tinggali, tetapi dengan catatan KPR yang masih berjalan panjang. Untuk harta gonogini dari perusahaan, ia hanya mendapatkan sejumlah uang yang nilainya terasa seperti sebuah penghinaan, tidak sebanding dengan 10 tahun keringat, darah, dan air matanya. Perusahaan, Mahakarya Organizer, buah pemikiran dan kerja kerasnya, sepenuhnya jatuh ke tangan Bhaskara. Arini keluar dari gedung pengadilan dengan perasaan kosong. Hujan turun rintik-rintik, seolah langit pun ikut menangisi ketidakadilan yang menimpanya. Ia tidak lagi menangis. Air matanya sudah kering. Yang tersisa hanyalah rasa sakit yang begitu dalam hingga membuatnya mati rasa. Ia telah kehilangan suami, sahabat, pekerjaan, dan hasil jerih payahnya dalam sekejap. Ia merasa telah dihapus dari sejarah hidupnya sendiri. Malam itu, ia duduk sendirian di ruang tengah rumah mereka yang kini terasa seperti monumen kegagalan. Ia menatap pantulan dirinya di layar televisi yang mati. Seorang wanita dengan mata bengkak, tatapan kosong, dan bahu yang terkulai. Ia terlihat kalah, hancur. Tapi saat ia menatap lebih lama, ia melihat sesuatu yang lain di kedalaman matanya yang gelap. Sebuah kilatan kecil. Bukan lagi api cinta atau kehangatan, melainkan bara dendam yang dingin, kelam, dan sabar. Ia mungkin telah kehilangan segalanya hari ini, tetapi mereka telah melakukan satu kesalahan fatal. Mereka membiarkannya hidup. Dan dari puing-puing ini, ia bersumpah, ia akan bangkit dan membangun kembali kerajaannya, hanya untuk melihat mereka terbakar di dalamnya. Beberapa minggu setelah putusan sidang adalah sebuah kabut tebal penderitaan bagi Arini. Ia hidup seperti automaton, bergerak tanpa jiwa di dalam rumah besar yang kini terasa seperti penjara megah yang mengurungnya bersama kenangan-kenangan pahit. Setiap sudut adalah pengingat akan pengkhianatan. Sofa tempat ia dan Bhaskara dulu menonton film hingga larut malam, dapur tempat ia meracik masakan favorit suaminya, bahkan taman belakang tempat mereka merencanakan masa tua bersama. Semua itu kini terasa seperti diorama dari kehidupan orang lain, kehidupan yang telah dicuri darinya. Hari-harinya tidak memiliki struktur. Ia akan tidur hingga siang, melewatkan sarapan, dan seringkali lupa makan siang. Berat badannya turun drastis, menyisakan sosok rapuh dengan mata cekung yang dikelilingi lingkaran hitam. Notifikasi tagihan KPR dan kartu kredit mulai menumpuk, menjadi monster kertas yang menerornya dari atas meja kopi. Uang pesangon dari pengadilan, yang jumlahnya sangat kecil itu, terkuras dengan cepat untuk membayar pengacara dan kebutuhan sehari-hari. Ia berada di ambang kehancuran, tidak hanya secara emosional, tetapi juga finansial. Di tengah keterpurukannya, dunia luar seolah ikut merayakan penderitaannya. Suatu sore, saat tanpa sengaja membuka media sosial setelah berminggu-minggu menghindarinya, ia melihatnya. Sebuah foto yang diunggah oleh salah satu teman lama mereka. Foto pernikahan Bhaskara dan Rania. Pernikahan itu tampak mewah dan megah. Jauh lebih mewah dari pernikahan sederhana Arini dan Bhaskara 10 tahun lalu. Digelar di salah satu hotel bintang 5 paling prestisius di Jakarta. Sebuah proyek yang ironisnya pernah Arini menangkan proposalnya beberapa bulan sebelum semuanya hancur. Di foto itu, Bhaskara tampak gagah dalam setelan jas rancangan desainer ternama, tersenyum lebar penuh kemenangan. Di sampingnya, Rania, sang pelakor, tampak bersinar dalam gaun pengantin bertabur kristal, memeluk lengan Bhaskara dengan posesif, senyumnya menyiratkan kepuasan mutlak. Di bawah foto itu, kolom komentar dipenuhi ucapan selamat. Beberapa bahkan memuji Rania sebagai wanita yang anggun dan
Sangat cocok untuk Baskara. Tidak ada yang mempertanyakan di mana Arini. Tidak ada yang peduli pada wanita yang telah membangun fondasi bagi kemewahan yang mereka pamerkan. Bagi dunia, Arini seolah tidak pernah ada. Melihat foto itu adalah pukulan terakhir yang membuatnya benar-benar terjerembab ke dasar jurang. Napasnya sesak. Dadanya terasa seperti dihantam palu godam. Ia membanting ponselnya hingga layarnya retak. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia menjerit. Jeritan panjang yang melengking, penuh amarah, keputusasaan, dan rasa sakit yang tak tertanggungkan. Ia menghancurkan beberapa bingkai foto mereka yang masih tersisa, merobek bantal sofa dengan kukunya, meluapkan semua racun yang telah mengendap di dalam hatinya. Ketika energinya habis, ia terduduk lemas di antara serpihan-serpihan kaca dan kenangan. Ia menatap kekacauan yang baru saja ia ciptakan, yang merupakan cerminan sempurna dari kekacauan di dalam dirinya. Ia merasa kalah telak. Mungkin memang lebih baik menyerah saja. Mungkin ini adalah akhir dari segalanya. Namun, di tengah keheningan setelah badai amarah itu, dering bel rumah yang nyaring memecah lamunannya. Ia mengabaikannya, berharap siapapun di luar sana akan pergi. Tapi bel itu terus berbunyi, persisten dan tak mau menyerah. Dengan enggan, Arini menyeret tubuhnya ke pintu. Di depan pintu, berdiri seorang wanita parubaya dengan senyum teduh di wajahnya. Bei Asih, asisten rumah tangga yang telah bekerja untuknya selama 8 tahun, yang terpaksa ia berhentikan sebulan lalu karena tak lagi sanggup membayar gajinya. "Non Arini?" panggil Bei Asih lembut. Matanya menyiratkan kekhawatiran yang tulus saat melihat penampilan Arini yang kacau balau. "Maaf, Bei. Datang tidak diundang." Tapi Bei Asih khawatir. Sudah sebulan Non tidak ada kabar. Arini tidak bisa berkata-kata. Tenggorokannya tercekat. Melihat wajah tulus Bei Asih, satu-satunya orang yang sepertinya masih peduli padanya, membuat pertahanannya runtuh dengan cara yang berbeda. Ia membiarkan wanita itu masuk, dan Bei Asih langsung terkesiap melihat kondisi rumah yang porak-poranda. Tanpa banyak bertanya, Bei Asih mulai memunguti pecahan kaca. Ia membuatkan Arini teh hangat, lalu duduk di sampingnya di atas sofa yang sobek. "Biar saja, Bei. Semuanya sudah hancur," bisik Arini lirih. Bei Asih menggenggam tangan Arini yang dingin. "Rumah ini bisa diperbaiki, Non. Yang penting, yang di dalam sini," katanya sambil menunjuk ke dada Arini. "Tidak boleh ikut hancur." Non Arini itu wanita kuat. Bei Asih tahu, Non yang merintis mahakarya dari nol. Non yang lebih pintar dari bapaknya. Jangan biarkan mereka menang dengan melihat Non seperti ini. Kata-kata sederhana dari Bei Asih itu, yang diucapkan dengan ketulusan tanpa pamrih, menembus kabut keputusasaan Arini. Untuk pertama kalinya, ia mendengar seseorang mengakui perannya, mengakui keberadaannya. Bukan kasihan yang ia rasakan, melainkan sebuah sentakan kesadaran. Bei Asih benar. Baskara dan Rania sedang merayakan kemenangan mereka di atas puing-puing hidupnya. Membiarkan dirinya hancur seperti ini adalah hadiah terbesar yang bisa ia berikan pada mereka. Ia tidak akan memberi mereka kepuasan itu. Malam itu, setelah Bei Asih pulang, dengan janji akan kembali besok untuk membantu bersih-bersih, Arini berdiri di depan cermin kamar mandi. Ia menatap pantulan dirinya yang menyedihkan. Wanita kurus, pucat, dengan mata yang kosong. Tapi saat ia menatap lebih dalam, ia melihatnya lagi. Bara api yang sempat ia lihat malam setelah sidang putusan. Kali ini, bara itu tidak lagi kecil. Ditiup oleh angin kepedulian dari Bei Asih, bara itu mulai menyala sedikit lebih terang. Rasa sakitnya belum hilang. Lukanya masih menganga. Tapi kini, di samping rasa sakit itu, tumbuh sesuatu yang baru, sebuah resolusi yang dingin dan sekeras baja. Ia tidak akan hanya bangkit, ia akan membangun kembali. Dan setelah itu, ia akan mengambil kembali semua yang telah dirampas darinya, dengan cara yang tidak akan pernah mereka duga. Pembalasan bukan lagi sekadar keinginan, tetapi telah menjadi tujuan hidupnya. Pagi setelah kunjungan Bei Asih adalah fajar dari sebuah era baru bagi Arini. Ia terbangun bukan karena mimpi buruk,
melainkan oleh sebuah kesadaran yang tajam dan jernih. Ia berjalan ke kamar mandi dan menatap pantulan dirinya di cermin. Yang balas menatapnya bukan lagi korban yang rapuh dengan mata bengkak, melainkan seorang wanita yang telah melihat dasar neraka dan memutuskan bahwa ia tidak akan tinggal di sana. Bara di matanya kini telah menjadi nyala api yang stabil dan dingin. Transformasi itu dimulai dari hal yang paling mendasar. Dengan gunting di tangan, ia memotong rambut panjangnya yang tergerai. Rambut yang dulu sering dibelai Baskara. Helai demi helai jatuh ke lantai, seperti ia sedang membuang masa lalunya yang lemah. Hasilnya adalah potongan rambut bob sebahu yang tajam dan tegas, membingkai wajahnya yang kini tirus namun memancarkan kekuatan baru. Langkah berikutnya adalah lemari pakaian. Semua gaun feminin berwarna lembut, blus sutra, dan pakaian santai yang mengingatkannya pada perannya sebagai istri Baskara, ia masukkan ke dalam kantong-kantong sampah besar. Ia menyisakan hanya beberapa setelan kerja lama, lalu pergi berbelanja. Bukan untuk terapi, melainkan untuk mempersenjatai diri. Ia kembali dengan blazer berpotongan tajam, kemeja putih kaku, celana bahan berwarna gelap, dan sepasang sepatu hak tinggi yang berbunyi tajam setiap kali ia melangkah. Penampilannya kini adalah cerminan dari isi hatinya. Profesional, tak bisa didekati, dan berbahaya. Keputusan terbesar dan tersulit ia ambil seminggu kemudian. Rumah itu, penjara kenangan itu harus lenyap. Setiap hari tinggal di sana adalah sebuah siksaan, dan tagihan KPR-nya adalah belenggu finansial. Dengan hati yang telah ia bekukan, ia menghubungi seorang agen properti. Menjual rumah adalah sebuah langkah simbolis. Ia tidak hanya menjual bangunan, tetapi juga membakar jembatan terakhir menuju masa lalunya. Uang hasil penjualannya, setelah melunasi sisa KPR, akan menjadi modal perangnya. Ia pindah ke sebuah apartemen servis di pusat kota. Apartemen itu modern, minimalis, dengan dinding kaca yang menyuguhkan pemandangan gemerlap kota Jakarta. Tidak ada perabotan hangat atau bingkai foto. Yang ada hanyalah meja kerja besar, laptop canggih, dan sebuah papan tulis putih raksasa yang ia pasang di dinding utama. Ini bukan lagi rumah untuk beristirahat, melainkan markas komando. Dengan fondasi baru yang telah ia bangun, Arini memulai tahap berikutnya, mengumpulkan amunisi. Ia sadar betul ia tidak bisa melawan Baskara secara terbuka. Ia harus menjadi hantu, bayangan yang bergerak dalam sunyi, menyerang dari titik yang tak terduga. Ia menghubungi firma detektif swasta yang direkomendasikan secara diam-diam oleh pengacaranya, seorang pria bernama Tirtayasa, mantan intelijen dengan reputasi tanpa celah. "Saya ingin Anda mencari tahu segalanya tentang 3 orang ini," kata Arini dalam pertemuan pertama mereka. Suaranya datar dan tanpa emosi. Ia meletakkan 3 foto di atas meja. Baskara, Rania, dan Pak Santoso. "Saya tidak butuh gosip. Saya butuh fakta. Kelemahan finansial, kebiasaan pribadi, musuh-musuh yang tersembunyi, rahasia masa lalu. Setiap detail, sekecil apapun, yang bisa saya gunakan." Tirtayasa menatap mata Arini dan melihat kilat yang ia kenali. Ia tidak banyak bertanya. Ia hanya mengangguk, menyebutkan tarifnya, dan berjanji akan memberikan laporan pertamanya dalam 2 minggu. 2 minggu kemudian, sebuah amplop tebal tanpa nama pengirim tiba di resepsionis apartemen Arini. Di dalam markas komandonya, ia membuka laporan itu. Jantungnya berdebar, bukan karena takut, melainkan karena antisipasi. Laporan itu adalah emas murni. Di papan tulis putihnya, Arini mulai memetakan informasi itu. Baskara. Laporan itu mengonfirmasi dugaannya. Untuk membiayai gaya hidup mewah Rania, mobil sport baru, tas-tas desainer, liburan ke luar negeri, Baskara menjadi ceroboh. Ia mengambil beberapa pinjaman berbunga tinggi dan mulai mengambil jalan pintas dalam proyek-proyek mahakarya organizer. Kualitas beberapa acara menurun, dan ada beberapa keluhan dari klien yang mulai beredar di kalangan terbatas. Arogansinya membuatnya buta. Rania. Masa lalunya lebih kotor dari yang Arini bayangkan. Tirtayasa menemukan jejak bahwa Rania pernah terlibat skandal dengan bosnya di perusahaan sebelumnya, yang berujung pada pemecatannya secara diam-diam.
Ia juga memiliki utang kartu kredit yang cukup besar atas namanya sendiri, membuktikan bahwa gaya hidup mewahnya sudah ada bahkan sebelum Baskara. Ia adalah parasit profesional. Pak Santoso, inilah titik lemah yang paling fatal. Sang manajer keuangan yang setia itu ternyata memiliki rahasia kelam, kecanduan judi online yang parah. Ia terlilit utang pada beberapa rentenir dan posisinya di perusahaan adalah satu-satunya hal yang menahannya dari kehancuran total. Pengkhianatannya di pengadilan pastilah dibeli dengan sejumlah besar uang yang langsung ia bakar di meja judi virtual. Ia adalah bom waktu yang siap meledak. Arini berdiri di depan papan tulisnya, menatap jaringan kelemahan yang saling terhubung itu. Rania yang serakah terus menekan Baskara untuk mengeluarkan uang. Baskara yang arogan dan dimabuk cinta menjadi ceroboh dalam bisnis. Dan Santoso yang putus asa akan melakukan apa saja demi uang untuk menutupi utang judinya. Sebuah senyum tipis, senyum pertama yang tulus dalam berbulan-bulan, tersungging di bibir Arini. Itu bukan senyum kebahagiaan, melainkan senyum seekor predator yang telah menemukan mangsanya yang terluka. Ia tidak perlu menghancurkan mereka dari luar. Ia hanya perlu memberikan sedikit dorongan, dan mereka akan saling menghancurkan dari dalam. Ia mengambil spidol merah dan melingkari nama Santoso dengan tebal. Inilah pion pertamanya. Inilah jalan masuknya. Perang belum dimulai, tetapi ia sudah tahu langkah pertamanya. Dan itu akan menjadi langkah yang mematikan. Malam di markas komando Arini terasa dingin dan senyap. Hanya diterangi oleh cahaya biru dari layar laptopnya dan peta kelemahan yang terpampang di papan tulis putih. Nama, Santoso, yang dilingkari spidol merah seolah berdenyut, memanggil untuk dieksekusi. Arini tahu bahwa menyerang Santoso adalah langkah pembuka yang paling krusial. Jika berhasil, ia akan mendapatkan kunci untuk membongkar kerajaan Baskara dari dalam. Jika gagal, ia akan mengekspos dirinya terlalu dini dan kehilangan elemen kejutan. Tidak boleh ada kesalahan. Selama seminggu penuh, ia mempelajari laporan Tirtayasa tentang Santoso sampai di luar kepala. Ia tidak hanya tahu jumlah utangnya, tetapi juga nama-nama rentenir yang menagihnya, situs judi online favoritnya, bahkan pola kekalahannya yang menyedihkan. Ia tahu bahwa Santoso adalah pria yang terdesak, hidup dalam ketakutan konstan. Dan ketakutan, Arini belajar, adalah senjata yang paling ampuh. Rencananya tidak melibatkan konfrontasi langsung. Ia akan menjadi hantu di dalam mesin. Suara tanpa wujud yang berbicara langsung pada ketakutan terdalam Santoso. Langkah pertamanya adalah membeli sebuah ponsel bekas murah dan kartu SIM prabayar di sebuah konter kecil di pinggiran kota. Membayarnya dengan uang tunai dan memastikan tidak ada kamera CCTV yang merekam wajahnya. Di apartemennya, ia menginstal aplikasi pengubah suara, mengaturnya ke nada rendah yang dingin dan tak bisa dikenali, netral gender dan tanpa emosi. Tiba saatnya beraksi. Pada suatu Kamis malam, waktu di mana laporan Tirtayasa menyebutkan Santoso biasanya mengalami kekalahan terbesar, Arini mengirimkan pesan pertamanya. Pesan itu singkat, tajam, dan dirancang untuk menimbulkan kepanikan maksimal. Pak Santoso, kalah besar lagi malam ini di Royal Flus 77? Utang 250 juta pada Pak Roni. Kobra, kapan mau dilunasi? Waktu Anda hampir habis. Arini meletakkan ponsel itu di meja. Jantungnya berdebar kencang, sebuah sisa dari dirinya yang lama. Namun, tangannya tetap stabil. Ia menunggu. Di rumahnya yang sederhana, Santoso baru saja menutup laptopnya dengan kasar setelah kehilangan puluhan juta lagi. Keringat dingin membasahi keningnya. Ia merasa mual memikirkan bagaimana cara menghadapi para penagih utang besok. Tiba-tiba, ponselnya bergetar. Ia melihat pesan dari nomor tak dikenal. Saat membacanya, seluruh darah seolah tersedot dari wajahnya. Jantungnya serasa berhenti berdetak. Royal Flus 77. Pak Roni. Kobra. 250 juta. Detail-detail itu terlalu spesifik. Ini bukan penipuan biasa. Seseorang tahu segalanya. Ketakutan yang selama ini ia tekan di dalam dada kini meledak, mencekik lehernya. Siapa ini? Salah satu anak buah Roni Kobra? Polisi? Atau lebih buruk lagi,
Ia mencoba menelepon nomor itu, tetapi panggilannya langsung ditolak. Kepanikan mulai merayapinya. 5 menit kemudian, pesan kedua datang. Jangan panik. Saya bukan musuh. Anggap saja saya seorang teman yang menawarkan solusi. Solusi? Santoso mengetik dengan jari gemetar. Siapa kamu? Apa maumu? Balasan datang dengan cepat. Saya adalah kesempatan kedua Anda. Kesempatan untuk bebas dari utang dan tidur nyenyak di malam hari. Tapi, setiap solusi ada harganya. Santoso merasa sedikit harapan, bercampur dengan ketakutan yang lebih besar. Harga apa? Saya tidak punya uang. Saya tidak butuh uang Anda. Saya butuh informasi. Anda bekerja di Mahakarya Organizer, bukan? Saya ingin salinan digital dari semua laporan keuangan proyek 3 bulan terakhir, catatan pengeluaran tak wajar yang disetujui Baskara, dan semua keluhan klien yang masuk terkait penurunan kualitas acara. Santoso membeku. Permintaan ini mengonfirmasi ketakutan terburuknya. Ini bukan tentang utang judinya. Setidaknya tidak secara langsung. Ini tentang Baskara. Seseorang sedang menargetkan Mahakarya Organizer. Saya tidak bisa. Balasnya cepat. Itu akan menghancurkan saya. Saya bisa dipecat, dituntut. Pesan terakhir dari Arini malam itu datang seperti vonis mati. Pilihannya ada di tangan Anda, Pak Santoso. Dipecat dan dituntut. Atau didatangi oleh orang-orangnya Roni Cobra. Saya tahu persis di mana anak istri Anda bersekolah. Pikirkan baik-baik. Saya akan hubungi lagi 24 jam dari sekarang dengan instruksi. Jangan coba-coba melapor pada siapapun. Ancaman itu, yang membawa nama anak dan istrinya, menghancurkan sisa-sisa keberanian Santoso. Ia merasa terpojok dari segala arah. Di satu sisi ada Baskara, bosnya yang baru. Di sisi lain ada rentenir yang kejam. Dan kini, di tengah-tengah, ada entitas misterius tak berwajah yang mengetahui semua rahasianya dan memegang nasib keluarganya di tangan mereka. Selama 24 jam berikutnya, Santoso hidup dalam neraka paranoia. Setiap dering telepon membuatnya melompat. Setiap tatapan dari orang asing terasa mengancam. Ia tidak bisa makan, tidak bisa tidur. Ia melihat ke wajah istri dan anaknya. Dan yang terbayang hanyalah bahaya yang mengintai mereka. Ia tidak punya pilihan. Pengkhianatan pada Baskara terasa mengerikan. Tetapi kehilangan keluarganya adalah sesuatu yang tidak bisa ia bayangkan. Tepat 24 jam kemudian, pesan instruksi itu datang. Sebuah alamat email sekali pakai dan perintah untuk mengirim file-file tersebut dalam bentuk terenkripsi sebelum fajar menyingsing. Malam itu, lama setelah semua karyawan pulang, Santoso duduk sendirian di kantor Mahakarya Organizer yang gelap dan sunyi. Dengan tangan yang basah oleh keringat, ia menyalakan komputernya. Ia menonaktifkan beberapa kamera keamanan dengan dalih perawatan sistem, lalu mulai menyalin file-file yang diminta ke sebuah USB drive. Setiap klik mouse terdengar seperti ledakan di keheningan kantor. Ia merasa seperti seorang kriminal, seorang pengkhianat. Tapi ia juga merasa seperti seorang ayah yang berusaha melindungi keluarganya. Setelah semuanya selesai, ia mengirim email terenkripsi itu dari sebuah warung internet di ujung jalan, lalu membuang USB drive itu ke sungai dalam perjalanan pulang. Di apartemennya, Arini menerima notifikasi email masuk. Ia mendekripsi file-file itu satu persatu. Laporan keuangan yang dimanipulasi. Bukti pengeluaran pribadi Baskara dan Rania yang dibebankan pada perusahaan, email keluhan dari klien-klien besar. Semuanya ada di sana. Amunisi yang ia butuhkan. Ia menatap papan tulisnya. Sebuah senyum dingin terukir di bibirnya saat ia mengambil spidol hitam dan mencoret nama, Santoso. Pion pertama telah bergerak sesuai keinginannya. Domino pertama telah ia dorong. Sekarang, saatnya mempersiapkan kejatuhan domino berikutnya. Dengan data mentah di tangannya, Arini berubah menjadi seorang ahli strategi perang. Selama berhari-hari, apartemennya yang steril menjadi pusat analisis data. Ia tidak tidur, hanya didorong oleh kafein dan hasrat balas dendam yang membara. Di papan tulisnya,
Ia memetakan aliran dana Mahakarya Organizer, menghubungkan setiap pengeluaran mewah Rania dengan tanggal-tanggal proyek besar. Ia menemukan sebuah pola yang menjijikan. Semakin besar sebuah proyek, semakin besar pula biaya tak terduga yang dialihkan untuk membiayai gaya hidup parasit wanita itu. Ia mempelajari email-email keluhan dari klien dengan ketelitian seorang jaksa. Klien-klien ini adalah pilar-pilar yang menopang reputasi Mahakarya Organizer. Nama-nama besar di dunia korporat yang tidak akan mentolerir kesalahan. Disinilah ia akan menancapkan pisaunya. Bukan dengan serangan brutal, melainkan dengan tusukan kecil yang presisi, yang akan menyebabkan pendarahan internal yang fatal. Targetnya bukan polisi atau media. Itu terlalu gegabah dan bisa dilacak. Targetnya adalah kepercayaan. Sekali kepercayaan itu hancur, seluruh bangunan bisnis Bhaskara akan runtuh dengan sendirinya. Ia mulai menyusun paket-paket informasi digital. Untuk setiap klien besar yang mengeluh, ia membuat sebuah folder khusus. Isinya adalah salinan email keluhan mereka, disandingkan dengan bukti pengeluaran pribadi Bhaskara dan Rania pada periode yang sama, tagihan resor mewah di Bali, struk pembelian tas Hermes, cicilan mobil sport Rania. Ia menyunting dokumen-dokumen itu dengan hati-hati, menghapus informasi yang bisa melacak sumbernya ke Santoso, membuatnya seolah-olah ini adalah kompilasi dari seorang karyawan internal yang muak. Langkah selanjutnya adalah menciptakan sang pembawa pesan. Ia pergi ke sebuah mall yang ramai, menggunakan jaringan Wi-Fi publik, dan membuat sebuah alamat email anonim dengan nama samaran yang terdengar umum, budi.prasetyo85@email.com. Identitasnya adalah seorang karyawan loyal yang prihatin, seseorang yang tidak tega melihat perusahaan yang ia cintai dihancurkan dari dalam oleh keserakahan pemiliknya. Pada suatu Selasa siang, saat jam kerja sedang sibuk-sibuknya, Arini melancarkan serangan pertamanya. Ia memilih 3 klien paling berpengaruh dari daftarnya, 3 perusahaan multinasional yang kontraknya bernilai miliaran. Dari sebuah kafe yang berbeda, menggunakan koneksi internet yang berbeda, ia mengirimkan 3 email yang telah ia susun dengan sempurna. Subjeknya dibuat formal dan mendesak. Informasi konfidensial mengenai proyek Anda dengan Mahakarya Organizer. Isi emailnya ditulis dengan nada yang penuh keprihatinan, bukan kemarahan. Dengan hormat, Bapak Ibu, nama kontak klien. Perkenalkan, saya adalah salah satu karyawan di Mahakarya Organizer. Berat hati saya menulis email ini, namun loyalitas saya pada kualitas dan integritas profesional mendorong saya untuk melakukannya. Saya sangat prihatin dengan penurunan standar layanan yang mungkin telah Bapak Ibu rasakan pada proyek terakhir kita. Terlampir adalah beberapa dokumen internal yang menunjukkan bahwa dana perusahaan, termasuk sebagian dari anggaran proyek Anda, telah dialihkan untuk kepentingan pribadi pemilik kami, Bapak Bhaskara. Hal ini secara langsung berdampak pada kualitas vendor dan sumber daya yang kami alokasikan untuk acara Anda. Tujuan saya hanya satu, untuk melindungi reputasi klien kami yang berharga dan berharap ada perbaikan internal. Mohon perlakukan informasi ini dengan sangat rahasia. Hormat saya, karyawan yang peduli. Di setiap email, ia melampirkan folder yang telah ia personalisasi untuk klien tersebut. Kemudian, ia menekan tombol kirim. Setelah itu, ia mematikan laptopnya, membuang kartu SIM dari ponsel burnernya, dan kembali ke apartemennya. Tidak ada jejak yang tertinggal. Kini ia hanya perlu menunggu benih yang ia tanam tumbuh menjadi pohon kekacauan. Dan ia tidak perlu menunggu lama. 2 hari kemudian, neraka pecah di kantor Mahakarya Organizer. Bhaskara menerima telepon pertama dari Direktur Pemasaran PT Angkasa Jaya, salah satu klien yang dikirimi email oleh Arini. Nada bicara sang direktur yang biasanya ramah kini berubah menjadi dingin dan tajam. Ia mempertanyakan beberapa pos pengeluaran dalam faktur mereka, menyebutkan informasi anonim yang ia terima, dan meminta pertemuan darurat untuk audit penuh. Bhaskara menutup telepon dengan wajah pucat. Ia baru saja akan mencerna informasi itu ketika sekretarisnya masuk dengan panik, mengatakan bahwa 2 klien besar lainnya baru saja menelepon dengan keluhan serupa dan menunda pembayaran mereka. Kepanikan melanda Bhaskara. Ini bukan kebetulan. Ini adalah serangan terkoordinasi.
Ada pengkhianat di dalam perusahaannya. Kecurigaan pertamanya langsung tertuju pada satu orang, Santoso. Sebagai manajer keuangan, hanya dia yang memiliki akses penuh ke semua data sensitif itu. Dikuasai amarah, Baskara mendobrak masuk ruangan Santoso, membanting pintu hingga membuat seluruh karyawan di lantai itu terkejut. "Apa yang sudah kau lakukan?" bentak Baskara, wajahnya merah padam. Santoso, yang memang sudah hidup dalam paranoia selama berminggu-minggu, langsung gemetar ketakutan. "Apa maksud Bapak? Jangan pura-pura bodoh. 3 klien terbesar kita mendapatkan email berisi data keuangan kita. Hanya kau yang punya akses ke semua ini." Baskara melemparkan ponselnya ke meja, menunjukkan email yang diteruskan oleh salah satu klien. Mata Santoso melebar ngeri saat membaca email itu. Ia mengenali format dokumen yang terlampir. Ini adalah perbuatannya, tetapi bukan dia yang mengirimkannya. Sosok misterius di telepon itu telah menepati janjinya, dengan cara yang paling menghancurkan. Saya bersumpah, Pak, bukan saya yang mengirimnya," gagap Santoso, keringat dingin membanjiri pelipisnya. "Lalu siapa?" "Hantu. Kau satu-satunya yang bisa melakukan ini." Auman Baskara menggema di seluruh ruangan. Argumen sengit itu menjadi tontonan bagi seluruh karyawan. Kepercayaan di dalam kantor itu retak seketika. Setiap orang mulai saling curiga. Siapa pengkhianatnya? Apakah Santoso? Ataukah ada yang lain? Di apartemennya yang sunyi, Arini memantau badai itu dari kejauhan melalui beberapa kontak lama di industri yang memberinya informasi. Ia membayangkan kekacauan di kantor itu, paranoia yang merayapi Baskara, dan ketakutan yang melumpuhkan Santoso. Ia berjalan ke papan tulisnya, menatap nama, Baskara, dan Rania. Ia mengambil spidol dan menggambar retakan-retakan kecil di sekeliling nama Mahakarya Organizer. Ini baru permulaan. Ia telah berhasil menabur benih ketidakpercayaan di dalam benteng musuhnya. Sekarang, ia hanya perlu duduk dan menyaksikan mereka saling mencabik-cabik dari dalam, sementara ia mempersiapkan serangan berikutnya yang akan jauh lebih kejam. Badai yang diciptakan Arini tidak berhenti di ruang rapat atau percakapan telepon yang tegang. Badai itu merembes ke setiap sudut kantor Mahakarya Organizer, meracuni udara dengan paranoia dan ketakutan. Puncaknya terjadi sehari setelah konfrontasi publik antara Baskara dan Santoso. Dikuasai oleh amarah dan keyakinan buta bahwa ia telah menemukan sang pengkhianat, Baskara memecat Santoso dengan cara yang paling brutal dan memalukan. Di hadapan seluruh karyawan yang berkumpul, ia menuduh Santoso sebagai mata-mata yang tidak tahu berterima kasih, melemparkan surat pemecatan ke wajahnya, dan memerintahkan keamanan untuk mengawalnya keluar gedung seolah-olah ia adalah seorang kriminal. Santoso, yang terlalu takut untuk mengungkapkan pemerasan yang dialaminya, hanya bisa pergi dengan kepala tertunduk, menanggung aib yang bukan sepenuhnya salahnya. Tindakan Baskara, yang dimaksudkan untuk menunjukkan kekuatan, justru menjadi bumerang. Karyawan lain tidak melihatnya sebagai ketegasan, melainkan sebagai tiran paranoid. Mereka yang dulu loyal kini bekerja dalam ketakutan, bertanya-tanya siapa yang akan menjadi korban berikutnya. Proyek-proyek mulai terbengkalai, kreativitas mati, dan semangat kerja yang dulu menjadi ciri khas Mahakarya Organizer lenyap, digantikan oleh bisik-bisik di sudut ruangan dan tatapan curiga. Sementara benteng bisnisnya runtuh dari dalam, surga baru yang Baskara bangun bersama Rania juga mulai menunjukkan retakannya. Rania bukanlah tipe wanita yang akan bertahan di saat-saat sulit. Ia tertarik pada Baskara sang pemenang, sang CEO sukses yang bisa membiayai dunianya yang gemerlap. Ketika aliran dana mulai tersendat, sifat aslinya yang manja dan egois pun muncul ke permukaan. "Maksudmu kartu kreditku ditolak?" Suara Rania melengking di apartemen mewah mereka suatu sore. Ia baru saja kembali dari butik favoritnya. Wajahnya masam. Baskara, yang sedang pusing memikirkan 3 klien yang secara resmi telah membatalkan kontrak mereka, memijat pelipisnya. "Aku memintamu untuk sedikit mengerem pengeluaran, Ran. Hanya untuk sementara, sampai situasi di kantor stabil." "Mengerem? Bas, aku ini istrimu. Penampilan aku itu cerminan dari kesuksesan kamu.
balas Rania, tidak peduli dengan masalah yang dihadapi suaminya. Bagaimana aku bisa menjaga citra kita kalau aku tidak bisa membeli gaun baru untuk acara amal minggu depan? Apa kata teman-temanku nanti? Baskara menatap wanita di hadapannya dengan kilatan rasa lelah yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Dulu, ia melihat tuntutan Rania sebagai bukti gairah hidup. Sekarang, ia melihatnya sebagai lubang tanpa dasar yang terus menguras energinya. Teman-temanmu tidak akan membayar gaji karyawanku, bentak Baskara, kehilangan kesabarannya. Perusahaan sedang dalam masalah besar, dan yang kau pikirkan hanya sebuah gaun. Pertengkaran itu adalah yang pertama dari banyak pertengkaran lainnya. Setiap kali Baskara membawa pulang stres dari kantor, Rania menyambutnya bukan dengan dukungan, melainkan dengan keluhan. Keluhan tentang liburan ke Eropa yang harus ditunda, tentang mobilnya yang belum diganti, tentang supir yang terpaksa dirumahkan untuk efisiensi. Cinta mereka, yang dibangun di atas pondasi kemewahan dan gairah sesaat, mulai terkikis oleh tekanan realitas. Di markas komandonya, Arini mengamati semua ini dengan kepuasan yang dingin. Laporan dari Tirtayasa kini tidak hanya berisi data keuangan, tetapi juga detail pertengkaran Baskara dan Rania yang terdengar oleh asisten rumah tangga mereka, serta foto-foto Rania yang mulai sering terlihat makan siang sendirian dengan wajah muram. Arini tahu bahwa menghancurkan bisnis Baskara saja tidak cukup. Itu hanya akan menyakitinya. Untuk benar-benar menghancurkannya, ia harus merebut apa yang Baskara korbankan segalanya untuknya, Rania. Ia harus membuat Baskara melihat bahwa wanita yang ia puja itu tidak lebih dari seorang parasit berlapis emas. Rencananya untuk tahap kedua ini jauh lebih personal dan kejam. Ia tidak akan lagi menggunakan data keuangan. Ia akan menggunakan senjata paling mematikan dalam hubungan, kecemburuan dan keraguan. Dari hasil penyelidikan Tirtayasa, Arini tahu bahwa sebelum bersama Baskara, Rania pernah terlibat skandal dengan bosnya yang lama, seorang pria kaya raya bernama Hermawan. Meskipun hubungan itu sudah berakhir, mereka masih berada di lingkaran sosial yang sama. Inilah celah yang akan ia eksploitasi. Arini kembali mengaktifkan ponsel burner dan kartu SIM baru. Kali ini, ia tidak akan berperan sebagai karyawan yang prihatin. Ia akan menjadi teman yang memperingatkan. Suatu malam, ketika ia tahu Baskara sedang berada di puncak stres karena harus menghadapi rapat Dewan Direksi Darurat, ia mengirimkan sebuah pesan singkat ke ponsel pribadi Baskara. Pesan itu hanya berisi satu kalimat dan sebuah foto. Foto itu adalah hasil jepretan jarak jauh Tirtayasa beberapa hari sebelumnya. Rania sedang tertawa lepas di sebuah lobi hotel bintang 5 bersama Hermawan, mantan bosnya. Sudut pengambilan gambarnya dibuat ambigu, membuat pertemuan biasa itu terlihat intim dan penuh rahasia. Kalimat yang menyertai foto itu berbunyi, "Istrimu sepertinya tidak terlalu khawatir dengan masalah di kantormu. Dia lebih sibuk mencari jaring pengaman baru." Arini menekan tombol kirim. Ia membayangkan Baskara, di tengah kepungan masalah bisnisnya, membuka pesan itu. Membaca kalimat itu. Melihat foto itu. Ia membayangkan benih keraguan yang baru saja ia tanam di dalam hati pria itu. Benih yang akan tumbuh subur di ladang paranoia yang sudah ia siapkan sebelumnya. Ia berjalan ke papan tulisnya. Di antara nama, Baskara, dan Rania, ia menggambar sebuah garis retak yang tebal dengan spidol merah. Domino kedua telah ia dorong. Sekarang bukan lagi tentang bisnis. Sekarang adalah perang psikologis. Dan ia, sang ratu terbuang, baru saja melakukan skakmat pertamanya. Pesan itu masuk ke ponsel Baskara tepat saat ia keluar dari ruang rapat Dewan Direksi. Wajahnya sudah pias setelah dihujani pertanyaan tajam mengenai anjloknya performa perusahaan. Ia membuka pesan dari nomor tak dikenal itu dengan alis berkerut, dan dunianya seakan berhenti berputar. Matanya terpaku pada foto Rania yang tertawa bersama Hermawan. Tawa yang sama yang dulu hanya untuknya, kini terasa seperti belati yang menusuk jantungnya. Kalimat yang menyertainya, "Istrimu sepertinya tidak terlalu khawatir dengan masalah di kantormu. Dia lebih sibuk mencari jaring pengaman baru," menggaung di benaknya, menyatu dengan suara para direksi yang meragukan kemampuannya. Paranoia, yang selama ini hanya bersemayam di kantor, kini ikut pulang bersamanya,
merayap masuk ke dalam pernikahannya. Sepanjang perjalanan pulang, Baskara tidak bisa berpikir jernih. Setiap keluhan Rania tentang uang beberapa minggu terakhir kini terdengar berbeda. Bukan lagi sebagai rengekan manja, melainkan sebagai kalkulasi dingin. Apakah Rania sudah merasakan kapalnya akan tenggelam dan kini bersiap melompat ke skoci penyelamat bernama Hermawan? Pria yang sama yang dulu pernah menjadi saingannya? Ketika ia tiba di apartemen, ia menemukan Rania sedang mencoba gaun baru di depan cermin, tampak puas. Pemandangan itu, yang biasanya akan membuatnya tersenyum, kini menyulut api amarahnya. "Dari mana kau dapat gaun itu?" tanya Baskara, suaranya dingin dan datar. Rania berbalik, sedikit terkejut dengan nada bicara suaminya. "Oh, ini? Aku pakai dana daruratku. Katamu kartu kreditnya bermasalah, kan? Aku harus tetap tampil baik, Bas." "Dana darurat?" Baskara tertawa sinis. "Atau dana dari teman lama?" Rania mengerutkan kening. Tidak mengerti. "Maksudmu apa?" Tanpa berkata apa-apa lagi, Baskara melemparkan ponselnya ke sofa empuk di sebelah Rania, menampilkan foto dan pesan yang diterimanya. Wajah Rania langsung pucat pasi saat melihatnya. Ini tidak seperti yang kau pikirkan," serunya panik. "Aku kebetulan bertemu Hermawan di lobi hotel setelah rapat arisan. Kami hanya mengobrol sebentar. Demi Tuhan." "Mengobrol?" "Kelihatannya lebih dari sekadar mengobrol," desis Baskara, mendekat. Matanya menatap tajam, mencari kebohongan. "Kau pikir aku bodoh, Rania? Saat perusahaanku diambang kehancuran, kau justru bertemu dengan mantanmu? Kebetulan yang sangat bagus." "Aku tidak tahu perusahaanmu akan hancur," pekik Rania. Kini air matanya mulai menggenang. "Kau tidak pernah memberitahuku apa-apa. Kau hanya pulang dengan wajah masam dan menyalahkanku atas segalanya. Karena yang kau pedulikan hanya uangku. Gaunmu, tasmu, itulah dirimu. Rania, kau hanya parasit." Kata parasit itu meluncur begitu saja dari mulut Baskara, dan seketika suasana menjadi hening. Rania menatapnya dengan mata terbelalak. "Terluka." Itu adalah kata yang sama yang dulu sering diucapkan Arini dalam pertengkaran mereka. Kata yang selalu Baskara bela mati-matian. Kini, ia mengucapkannya sendiri pada wanita yang ia puja. "Parasit?" ulang Rania dengan suara bergetar. "Aku meninggalkan segalanya untukmu, dan kau menyebutku parasit. Kau tidak meninggalkan apa-apa. Kau hanya menukar satu sumber uang dengan sumber uang yang lebih besar." Pertengkaran itu meledak menjadi badai emosi yang menghancurkan. Piring-piring pecah, tuduhan-tuduhan keji dilontarkan, dan kata-kata yang tak bisa ditarik kembali diucapkan. Kepercayaan di antara mereka, yang sudah rapuh, kini hancur berkeping-keping. Baskara melihat Rania bukan lagi sebagai bidadari, melainkan sebagai pengkhianat oportunis. Rania melihat Baskara bukan lagi sebagai pangeran penyelamat, melainkan sebagai tiran yang bangkrut. Malam itu, untuk pertama kalinya, mereka tidur di kamar terpisah. Keheningan di antara mereka jauh lebih menakutkan daripada teriakan manapun. Dari kejauhan, Arini mendapatkan laporan lengkapnya. Tirtayasa berhasil menyadap beberapa bagian apartemen itu, memberinya audio dari pertengkaran hebat tersebut. Arini mendengarkan rekaman itu tanpa emosi, seperti seorang ilmuwan yang mengamati eksperimennya berhasil. Ia mendengar suara piring pecah, isak tangis Rania, dan teriakan frustrasi Baskara. Musik terindah yang pernah ia dengar. Pernikahan yang dibangun di atas reruntuhan kebahagiaannya kini sedang runtuh. Ia telah berhasil mengubah surga mereka menjadi neraka pribadi. Baskara tidak hanya kehilangan bisnisnya, ia juga kehilangan wanita impiannya. Dibuat percaya bahwa wanita itu tak lebih dari ilusi murahan. Arini berjalan ke papan tulisnya. Garis retak di antara nama, Baskara, dan Rania. Kini ia perlebar hingga kedua nama itu seolah terpisah. Ia lalu mengambil spidol hitam dan melingkari keduanya dalam sebuah lingkaran besar. Tahap penghancuran hampir selesai. Kini saatnya untuk babak final.
Babak di mana ia tidak lagi bersembunyi di balik bayang-bayang. Babak di mana ia akan muncul kembali untuk mengklaim kemenangannya dan memberikan pukulan terakhir yang akan memastikan mereka tidak akan pernah bisa bangkit lagi. 2 minggu setelah pertengkaran hebat itu, surga Bhaskara dan Rania telah resmi menjadi abu. Rania tidak tahan hidup dengan pria yang terus menuduhnya dan fasilitas finansial yang menyusut drastis. Akhirnya mengemasi barang-barangnya. Tidak ada air mata perpisahan yang dramatis, hanya keheningan dingin yang menyakitkan saat ia pergi, meninggalkan Bhaskara sendirian di apartemen mewah yang kini terasa seperti makam. Di saat yang sama, Mahakarya Organizer menghembuskan napas terakhirnya. Dihantam oleh pembatalan kontrak massal, reputasi yang hancur, dan eksodus karyawan-karyawan terbaiknya, perusahaan itu dinyatakan bangkrut. Hari itu, Bhaskara duduk sendirian di ruang rapat yang gelap, tempat yang dulu menjadi saksi kejayaannya. Di hadapannya, hanya ada tumpukan surat sita aset dan dokumen likuidasi. Ia telah kehilangan segalanya. Bisnis yang ia bangun, wanita yang ia rebut, dan harga dirinya. Pintu ruang rapat terbuka. Bhaskara mendongak, mengira itu adalah kurator atau pengacaranya. Namun, sosok yang berdiri di ambang pintu membuatnya membeku. Itu Arini. Tetapi ini bukan Arini yang ia kenal. Bukan istri berwajah lelah yang dulu ia tinggalkan. Wanita di hadapannya berdiri tegak dalam balutan powersuit berwarna merah marun yang dijahit sempurna. Rambutnya ditata elegan, dan tatapan matanya tajam seperti elang. Ia memancarkan aura kekuatan dan kepercayaan diri yang dingin. Aura yang membuat Bhaskara merasa kecil di kursinya sendiri. Arini? Bisik Bhaskara. Suaranya serak karena tidak percaya. Arini tersenyum tipis. Senyum yang tidak mencapai matanya. Ia melangkah masuk dengan anggun. Sepatunya berhak tinggi mengetuk lantai marmer dengan irama yang mantap. Halo, Bhaskara. Sepertinya kau sedang mengalami hari yang buruk. Ia duduk di seberang Bhaskara, di kursi utama yang dulu menjadi singgasana pria itu. Ia meletakkan sebuah tablet tipis di atas meja. Aku di sini untuk sebuah pertemuan bisnis. Mengenai aset-aset Mahakarya Organizer. Bhaskara mengerutkan kening. Apa maksudmu? Perusahaan ini sudah bangkrut. Asetnya akan dilelang. Tepat sekali, kata Arini dengan tenang. Dan aku, melalui perusahaan investasiku yang baru, telah membeli semuanya. Gedung ini, sisa-sisa klien, bahkan merek Mahakarya itu sendiri. Semuanya kini milikku. Dengan harga yang sangat murah, tentu saja. Napas Bhaskara tercekat. Kebingungan di wajahnya perlahan berubah menjadi kengerian saat kepingan-kepingan puzzle mulai menyatu di benaknya. Santoso yang tiba-tiba berbalik melawannya. Email-email anonim yang begitu presisi. Foto Rania yang datang di saat yang paling menghancurkan. Itu kau? Tanyanya. Suaranya bergetar. Semuanya kau yang melakukannya. Arini menatapnya lekat-lekat. Menikmati setiap detik dari kesadaran yang menyakitkan itu. Kau pikir siapa lagi? Hantu? Ia mengulangi kata-kata yang dulu Bhaskara teriakan pada Santoso. Ia mulai menceritakan semuanya dengan detail yang kejam dan metodis. Ia menceritakan bagaimana ia mendekati Santoso yang tertekan, memanfaatkannya sebagai pion pertamanya. Ia menjelaskan bagaimana ia merancang setiap email untuk setiap klien, menabur benih keraguan yang ia tahu akan tumbuh subur. Dan foto itu, lanjut Arini, suaranya menjadi bisikan yang mematikan. Itu adalah mahakaryaku. Aku tahu Rania seperti apa. Aku tahu kau seperti apa. Aku tahu bahwa di bawah tekanan, cinta kalian yang agung itu akan retak semudah kaca. Aku hanya perlu memberinya sedikit dorongan. Bhaskara menatapnya. Benar-benar hancur. Pria arogan yang dulu berdiri di puncak dunia kini hanyalah seorang pria paruh baya yang kalah. Kenapa? Arini? Kenapa sejauh ini? Arini tertawa. Tawa yang dingin dan tanpa humor. Kenapa? Kau bertanya kenapa? Kau mengambil 10 tahun hidupku, kesetiaanku, dan membuangku seperti sampah demi wanita murahan itu. Kau tidak hanya menceraikanku, Bhaskara. Kau menghinaku. Kau meremehkanku.
Kau pikir aku akan menangis di pojokan selamanya? Ia berdiri dan berjalan ke jendela besar yang menghadap ke kota. Kesalahan terbesarmu bukanlah berpoligami atau menceraikanku. Kesalahan terbesarmu adalah kau tidak pernah benar-benar mengenalku. Kau tidak pernah melihat kekuatan yang kumiliki. Kau hanya melihat seorang istri penurut. Kau menciptakan monstermu sendiri, Bhaskara. Ia berbalik, menatap pria yang telah hancur itu untuk terakhir kalinya. Sekarang, enyahlah dari gedungku. Bhaskara terhuyung keluar dari ruangan itu, melewati karyawan baru yang sedang memasang logo perusahaan baru di lobi, perusahaan milik Arini. Ia berjalan tanpa tujuan di jalanan yang ramai, seorang raja yang telah kehilangan kerajaannya, dihantui oleh wajah wanita yang telah ia hancurkan dan yang kini bangkit untuk menghancurkannya kembali. Di dalam kantor barunya, Arini berdiri sendirian. Ia berjalan ke papan tulis di ruang pribadinya. Papan yang sama yang telah menjadi saksi bisu rencana balas dendamnya. Di sana, nama, Bhaskara, dan Rania masih terlingkari dalam spidol hitam. Dengan gerakan yang mantap, ia mengambil penghapus dan membersihkan papan itu hingga putih bersih. Sudah selesai. Hutang telah lunas. Pembalasannya tuntas. Jauh lebih kejam dan memuaskan dari yang pernah ia bayangkan. Tidak ada lagi amarah. Tidak ada lagi sakit hati. Yang tersisa hanyalah keheningan yang damai dan hamparan masa depan yang kosong. Siap untuk ia tulis ulang. Arini menatap cakrawala kota dari jendela ruangannya. Ia tidak hanya mengambil kembali apa yang telah direnggut darinya. Ia telah membangun sebuah kerajaan baru dari abu kehancuran musuh-musuhnya. Sang ratu terbuang kini telah kembali. Bukan untuk merebut tahta lama, tetapi untuk duduk di tahta baru yang ia ciptakan sendiri. Dan kali ini, ia akan memerintah seorang diri.